Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah merahmati Imam Nawawi dan keluarga serta sahabatnya. Demikian juga Ustadz dan tim selalu dirahmati oleh Allah. Amin rabbal alamin. Mohon izin bertanya, Ustadz, kalau saya dapat rezeki dan sudah saya niatkan untuk infak atau sedekah, tapi di lain pihak anak butuh juga, mana yang harus saya dahulukan? Apakah harus saya bagi dua atau bagaimana? Mohon nasihatnya Ustadz. Jazakallahu khairan wa iyyakum. Yang pertama, al-jama' aula min at-tarjih amkan. Kalau bisa dua-duanya itu lebih bagus. Dan itu diprioritaskan kalau memungkinkan. Mengamalkan dua dalil lebih didahulukan daripada memilih salah satu dalil. Dua amal soleh dikerjakan itu lebih diprioritaskan daripada memilih salah satu dan meninggalkan yang lain. Kalaupun nggak bisa, maka gunakan tarjih, pilihlah skala prioritas. Dan kaidah para ulama, wajib lebih dahulukan daripada yang sunnah. Wajib lebih didahulukan daripada yang sunnah. Atau juga ada kaidah al-aqrab fal-aqrab, yang terdekat baru yang dekat, dan seterusnya. Jadi dan kita tahu menafkahi keluarga itu hukumnya wajib. Menafkahi keluarga hukumnya wajib. Maka hendaknya kita prioritaskan hal tersebut. Dan hadirin yang Allah muliakan, Nabi kita juga selalu bersabda, mulailah dari yang terdekat, lalu dekat, lalu jauh. Mulailah dari yang terdekat, dekat, dan jauh. Lalu Nabi kita juga SAW juga bersabda, al-yadul ulya khairun min al-yadi sufla. Tangan yang di atas lebih baik daripada tangan yang di bawah. Artinya yang memberi itu lebih baik daripada yang menerima. Wabda biman ta'ul, dan mulailah dari yang menjadi tanggung jawab Anda. Mulailah dari keluarga menjadi tanggung jawab Anda. Jadi mulailah dari keluarga kita. Itu kata Nabi SAW. Itu kata Nabi kita SAW, hadis Bukhari Muslim. Dan kalau ada sisa baru kasih yang agak jauh atau yang lain, atau yang hukumnya sunnah atau yang fardu kifayah. Wallahu ta'ala bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Imam Nawawi beserta keluarga selalu dirahmati Allah. Amin ya rabbal alamin. Dan Ustadz dan kaum muslim dimanapun berada mendapat keberkahan selalu dari Allah. Amin ya rabbal alamin. Ya. Hadirin Allah muliakan. Ustadz izin bertanya, jika wanita adalah amanah, tapi jika suami atau bapak kita tidak menunaikan hak tersebut dengan memberikan nasihatnya, apa ini bisa menjadi tanggung jawab kelak di akhirat? Jazakallahu khairan wa iyyakum. Ya, makasih banyak. Ini harus dilihat dari dua sisi ya. Sisi yang pertama dari sisi wanitanya, kalau ternyata suami kita atau ayah kita tidak melakukan hal tersebut, maka perlu kita camkan bahwa jangan berpangku tangan, kejar hidayah kita, dan jangan jadikan itu alasan untuk tidak istiqomah. Kata Nabi SAW, tu'adduna al-haqqa alladhi alaikum wa tas'aluna Allah alladhi lakum. Kalian tunaikan kewajiban kalian, kata Nabi SAW, dan minta hak kalian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Minta hak kalian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun memang berat bagi wanita. Istiqomah itu susah. Apalagi kalau dipimpin oleh pihak yang tidak membimbing, tidak mengarahkan, tidak mengajak, itu sangat berat. Tapi coba evaluasi diri, karena banyak kasus, karena kan itu pilihan kita juga. Mayoritas yang mengeluh itu kan pada dasarnya itu pilihan pribadi dan tidak dipaksa waktu menikah dulu. Bahkan sebagian wanita tuh memperjuangkan mati-matian calonnya itu kepada keluarga, dan sebagian keluarga nggak setuju, tapi begitu sekarang, iya ya, ternyata aku salah, ternyata ini. Walaupun memang benar, dulu kan saya belum tahu, dulu saya belum ngaji dan lain sebagainya.
itu bisa dimengerti, tapi poinnya adalah jangan semuanya dilimpahkan ke suami kita. Bukankah ada andil kita juga, ada kesalahan kita, ada dosa-dosa kita. Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum. Apapun yang menimpa kalian itu pasti ada andil dari dosa-dosa kalian. Wa ya'fu an katsir, dan Allah mengampuni banyak dari kesalahan tersebut. Surat Asy-Syura ayat 30. Jadi hilangkan dengan istighfar, hilangkan dengan taubat, lalu menuntut ilmu. Kalau ada kajian banyak, arahan dan nasihat dari guru-guru kita, ustadz-ustadz kita, ulama kita banyak. Jadi coba perbaiki diri kita, mulai dengan memperbaiki diri kita. Memang kebutuhan yang sangat primer bagi wanita itu dibimbing. Tapi ketika ayah dan suami belum bisa menerapkan hal tersebut, kan bisa dengan ulama-ulama kita, dengan mengikuti kajiannya, guru-guru kita mengikuti kajiannya. Kayak misalnya Rindu Solihin, bukan ini bimbingan setiap hari buat kita. Ini perlu kita tanamkan, ini perlu kita renungkan. Itu dari sisi wanita, dan mintalah pertolongan kepada Allah, perbanyak ibadah dan bertakwalah kepada Allah. Wa man yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Punya ayah atau suami yang membimbing, mengarahkan, mengayomi, itu adalah impian semua wanita. Impian semua wanita. Hanya saja kita tahu karena kesalahan kita juga mungkin kita belum mendapatkannya. Dan masalah ini coba urai dengan ketakwaan. Wa man yattaqillah, barang siapa yang bertakwa, yaj'al lahu makhraja, Allah akan kasih jalan keluar. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan Allah akan kasih rezeki dari arah yang tidak ia duga-duga. Bertakwalah kepada Allah. Kalau Allah lihat kita jujur, maka Allah akan kasih solusi. Adapun dari sisi suami dan ayah, sekali lagi ingat, wanita adalah amanat yang sangat besar. Sampai-sampai Nabi mengatakan ittaqullaha fin nisa, bertakwalah kepada Allah dalam menyikapi wanita. Istausu bin nisa'i khairan. Karena ada banyak hal tentang masalah ini. Ada banyak hal tentang masalah ini. Jadi sekali lagi, ini amanat yang besar. Ketika kita putuskan untuk menikah, kita harus tahu konsekuensinya. Ini bukan tentang uang semata. Ini tentang mendidik. Ini tentang melindungi. Ini tentang mengarahkan. Sebagaimana firman Allah Subhanahu Wa Taala, "Qu anfusakum wa ahlikum nar." Jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari siksa api neraka. Itu tugas terbesar suami dan ayah. Itu tugas terbesar. At-Tahrim ayat 6, "Qu anfusakum wa ahlikum nar." Jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari siksa api neraka. Dan menjaga keluarga dari siksa api neraka itu mencakup segala hal yang mengarah ke sana, mulai dari nafkah gitu, mulai dari perhatian, mulai dari kasih sayang, dan sampai keterangan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala, diajarkan agama dan dididik, diajarkan adab dan harus dididik. Jadi istri itu harus dididik, istri itu harus dididik. Dan bagi para wanita, maka cobalah selektif dan cari sosok calon suami yang bisa mendidik, bukan sebatas setelah baik gitu ya, jadi jangan sebatas kaya aja, good looking aja. Dia harus bisa ngedidik, dan setelah dia baik, dia harus punya PR mendidik istrinya jadi soleh dan muslih. Kan demikian. Itu hal penting. Allah menganalogikan wanita sebagai apa? Nisa'ukum harthul lakum fa'tu harthakum anna syi'tum. Istri kalian tuh ladang bagi kalian. Jadi kalau ladang, berarti pasangannya siapa? Petani yang handal, yang bisa ngelola tuh ladang.
Jadi gimana caranya ladang tuh dari tanah kosong itu jadi kebun yang panen, jadi sawah yang bisa menghasilkan padi, beras yang berkualitas bagus. Itu sebenarnya PR kita sebagai laki-laki ketika mau menikah. Kita udah ngerti belum gitu? Kita sudah mengerti atau belum hal-hal kayak begitu? Jangan aku tuh pengen seneng-seneng, pengen segala macam gitu. Yang penting dihalalkan dulu deh. Itu bagus, tapi hadirin Allah muliakan, kan sekali lagi nisaukum harthul lakum fa'tu harthakum anna syi'tum. Nisaukum, wanita kalian, istri kalian itu harthul lakum. Itu ibarat ladang. Nah, kalau istri kita ladang, ya kita petaninya, hadirin. Kita yang ngelola tuh ladang. Kita ngelola dari nol gitu, dari blank. Dari cuman tanah, gimana kita cangkul, kita gemburkan, gimana terus cari bibit yang bagus buat ladang itu, terus disiram, terus segala macam sampai panen. Itu yang jadi masalah. Nah, seringkali kan kita laki-laki ini nuntutnya udah panen aja gitu loh. Pokoknya cari yang udah panen, cari yang udah bisa panen. Ya oke, panen, habis panen kan harus mulai lagi dari awal. Makanya indahnya cuma di awal-awal aja, karena kan panen sebentar, indahnya cuma di awal-awal, terus berantakan semua. Karena setelah panen harus mulai dari nol lagi. Iya nggak sih, gitu kan? Iya. Makanya para wanita ini kalau nyari siapa kriteria suami, salah petani, itu tuh petani. Gitu. Artinya ngerti ngolah gitu loh. Ini nggak ada pokoknya baik segala macam. Iya bagus. Tapi petani itu penting, masya Allah. Makanya berbanggalah para petani-petani kita. Itu poinnya. Ini kan hartul lakum fatu hartakum anasyitum. Ada filosofi di situ kan, hadirin sekalian. Dan itu memang cara ngedidikan gimana dari nol sampai, dan nanti kalau dia punya anak itu dia harus megangin itu juga. Petani itu mental petani gitu maksudnya. Jangan salah paham loh ibu-ibu, apalagi yang udah mulai ngantuk-ngantuk nih sekarang. Oh petani, catat petani. Yang punya mental bisa, yang punya karakter bisa ngolah gitu loh, ngolah lahan, quote and quote, ngolah lahan, bukan hanya sekedar seneng-seneng, mohon maaf, berhubungan suami istri segala macam, bukan tentang itu, tapi tentang gimana ngolah. Itu susah, gimana ngebajak gitu, ngebajak tanah, bukan ngebajak istri orang dan seterusnya, bukan, tapi gimana ngegarap terus sampai atas. Itu PR kita bagi laki-laki. Kadang-kadang sering, gimana udah siap apa gitu loh. Siap apa nih? Ngerti nggak ngadepin? Gimana segala macam. Jadi harus diambil dari dua sisi. Sisi istri dan sisi suami. Karena banyak wanita yang terdolimi, kita bisa ngerti lah. Sangat-sangat bisa dimengerti. Biar nggak dapat segala itu. Kali-kali coba kita perbaiki di generasi berikutnya, perbaiki lagi di anak-anak kita. Jadi PR kita kalau punya anak laki-laki misalnya, itu tadi. Jangan cuman pokoknya kita nunggu siapa yang dikenalin, siapa yang dibawa anak kita ke rumah kita. Bukan tentang itu nih. Kalau misalnya kita mau nikah, udah ngerti cara menggarap lahan, menumbuhkan, sampai panen, lalu hasilnya bagus gitu kan. Hasilnya bagus. Ngerti cara mupuk apa enggak, menggemburkan tanah, cari bibit yang oke, sampai yang tanah lahan kosong itu jadi perkebunan yang produktif. Itu harusnya. Itu poinnya. Kalau ta'ala misal ini bisa disampaikan. Jazakallahu khairan, semoga bermanfaat dan semoga Allah memberikan taufik kepada kita semua.
uh, dan semoga Allah memberikan kita kekuatan untuk menunaikan amanat, karena ini nggak mudah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.